Halo, selamat sore. Berjumpa lagi bersama saya di Jakarta Barometer dengan Jim Lomen Siombing. Eh, Sore hari ini saya di Kopi Samuan Kayu Putih. Waduh, kopinya enak, snacknya bagus, bagus buat saya, bagus buat kantong kita, cocok, gitu kan? Nah, sore hari ini setelah sekian lama saya tidak bikin podcast bersama Jakarta Barometer, akhirnya saya bikin podcast. Teman-teman, setelah ramai hasil pilkada, hasilnya sampai sejauh ini nomor urut 3 masih unggul, gitu kan? Baik itu Realcon versi lembaga survei. Nah, sekarang ini lagi menunggu hasil dari Realcon KPUD DKJ. Nah, saya tidak menyoroti soal hasil yang sementara ini. Tapi yang saya mau soroti ini adalah sejarah baru nih dalam pilkada langsung di Jakarta. Sejarah barunya apa? Betapa tingginya ya jumlah golput atau betapa tingginya masyarakat Jakarta yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pilkada ini. Angkanya sekitar 42 atau 46% paling tinggi. Nah, ini luar biasa, luar biasa nggak menarik, luar biasa tidak baik untuk demokrasi di Provinsi DKI Jakarta. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan hak pilih kita dalam proses demokrasi, maka kedewasaan kita melihat perbedaan ya, satu sama lain terhadap calon pemimpin itu menjadi biasa. Nah, keikutsertaan masyarakat itu penting untuk kita saling menghargai perbedaan, bisa berdiskusi terbuka terhadap pilihan-pilihan yang berbeda. Nah, ketika masyarakat Jakarta tidak begitu antusias menggunakan hak pilihnya dalam pilkada ini yang menjadi menarik buat saya soroti. Karena kebanyakan tuh pada menyoroti soal calonnya, lalu kemudian menyoroti soal hasilnya. Ada yang minta 2 putaran, ada yang minta 1 putaran dan seterusnya. Itu baik-baik saja lah, sah-sah saja. Tapi ya harus dengan cara yang baik. Nah, di sesi ini saya lebih menyoroti soal angka golput yang begitu tinggi. Kenapa? Sepertinya tidak ada rasa bersalah ya, mungkin ya panitia pemilihan ya, yang kita kenal KPUD DKI gitu ya. Memang sebelum saatnya mereka menyoroti itu, tapi kok saya lihat beberapa kali statement anggota KPUD Jakarta itu tidak mengarah ke sana. Saya khawatir ketidakhadiran atau jumlah golput yang tinggi ini dianggap tidak masalah. Ini masalah besar buat demokrasi, masalah besar buat kita semua di masyarakat Jakarta. Ya seharusnya KPUD atau Bawaslu atau Pamaslu atau pihak terkait maulah bicara tentang rendahnya minat warga Jakarta untuk menggunakan hak pilihnya. Ya kan, supaya kita bisa membuat kajian yang menarik gitu daripada jangan cuma hanya persoalan calon dan hasil. Nggak bagus loh pilkada DKI Jakarta yang menurut saya angka golputnya sangat tinggi. Jangan yang menang golput gitu. Malah saya berpikir seandainya ada cuma 1 calon ya di Jakarta melawan kota kosong, kayaknya kota kosong menang telak tuh. Itu satu. Yang kedua yang lebih konyolnya lagi, ada salah satu petinggi partai, jabatannya strategis loh, mengatakan bahwa ya mungkin saja angka golput di Jakarta itu tinggi karena calonnya nggak menarik. Kan lucu, ini konyol, bodoh. Konyol tapi sama dengan bodoh. Padahal partainya dia itu kan ikut mengusung, ikut bermain dalam pilkada ini. Berarti kandidat yang mereka usung itu kandidat asal-asalan sampai tidak menarik basis masa, mungkin basis masanya untuk ikut mencoblos kan gitu.
karena kandidat yang mereka usung juga babak belur kalau menurut real versi lembaga survei. Gitu. Nah, seharusnya kan semua partai mau mendiskusikan ada apa gitu. Kok DKI Jakarta yang selalu hiruk pikuk dalam proses demokrasi ini, tapi masyarakatnya sangat tidak antusias. Nah, ini yang menurut saya yang perlu dikaji lebih serius gitu loh. Karena kan sangat menyedihkan. Nah, semoga hasil pilkada ini yang sedang lagi berlangsung ini tidak melupakan gitu ya, keterlibatan masyarakat yang sangat rendah. Gitu. Ini yang harus segera didiskusikan oleh semua pihak gitu kan. Lalu saya coba berpikir kenapa ya rendah? Kalau alasannya secara psikis masyarakat Jakarta itu letih karena habis pilpres langsung pilkada, itu saya kira bukan alasan yang utama. Buktinya tidak hampir di daerah lain juga ada, tapi angka golputnya tidak signifikan seperti Jakarta. Tapi kalau alasannya kandidatnya nggak menarik, itu urusan orang partai yang ngomong tadi. Tapi kalau saya lihat, bisa saja penyebab angka golput ini cukup tinggi, ya saya harus menyoroti kinerja KPUD yang mungkin tidak membuat strategi yang merangsang warga Jakarta untuk terlibat aktif gitu loh dalam proses pilkada ini gitu. Mungkin sosialisasinya yang lemah dan tidak terukur, karena yang saya tahu ya sosialisasinya itu tidak sampai ke akar rumput. Sosialisasinya itu cuma ya mengundang beberapa komponen masyarakat, dijelaskan proses pemilu dan seterusnya. Itu satu. Bisa juga proses kampanye yang menurut saya pendek ya, cuma 2 bulan kurang lebih ya, yang menyebabkan masyarakat Jakarta animo untuk ikut sertanya jadi tidak terpicu gitu kan. Nah, tapi kita harus cari penyebabnya. Kenapa seperti itu? Gitu, supaya kita ke depan kita dapat dapat membuat strategi yang baik lah, KPUD, kemudian yang lain-lain semua juga pemerintah dan seterusnya, agar hal ini tidak terjadi lagi gitu kan. Karena ini yang buat rugi semua pihak di khusus masyarakat Jakarta itu sangat rugi. Namun hari ini saya bersama Jakarta Barometer mau mengatakan bahwa angka golput yang sangat tinggi ini bisa dinilai kegagalan KPUD Jakarta dalam rangka mensukseskan pilkada DKI. Jadi kesuksesan itu kan tidak hanya ada proses pemilihannya, ada proses hasilnya, tidak. Kalau saya melihat juga harus dilihat juga bahwa keberhasilan itu salah satunya adalah keikutsertaan masyarakat menggunakan hak pilihnya itu sangat tinggi. Gitu loh. Supaya KPUD DKI Jakarta ke depan harus mau mengevaluasi dirinya. Jangan pula ketika hasil kayak begini punya angan-angan tinggi ingin jadi KPU nasional dan seterusnya. Waduh, kalau kayak begitu bisa apa ya? Bisa hancur lah. Ya kan? Kalau dari sisi keterlibatan masyarakat saya katakan ini gagal total. Dari angka golput yang sangat tinggi. Kalau seandainya angka golputnya rendah, wah hasilnya lebih ramai nih. Kan gitu. Bisa juga yang menang hari ini di atas 60% kan begitu. Atau ada bisa juga 2 putaran karena masyarakat yang memilih juga bagus. Nah, kalau begitu kan menjadi menarik. Nah, yang paling menarik yang kedua ini memang hasilnya itu luar biasa, itu perdebatan. Ada yang bilang 1 putaran atau 2 putaran. Tapi dalam podcast sore hari ini saya tidak bicara ke sana. Saya lebih menyoroti tentang angka golput yang tinggi sekali, dan saya bersama dengan Jakarta Barometer akan menunggu apa alasan KPU terhadap hasil ini. Sekian dulu teman-teman, terima kasih. Selamat sore bersama saya Jimlomen Siombing, Jakarta Barometer. Terima kasih.